Lo ngerasa aman karena punya deposito. Gue kasih tahu sekarang ya. Itu cuma ilusi aman. Lo pikir taruh uang di bank itu bikin uang lo tumbuh? Salah besar. Sekarang deposito itu kayak ember bocor. Lo isi setiap bulan, tapi tetap kosong. Dan lucunya, orang yang paling rajin nabung deposito justru yang paling sering nanya, kok uang gue nggak nambah-nambah ya? Kayak beli celana murah yang ternyata robek pas dipakai. Nggak kelihatan di awal, tapi ngasih malu belakangan. Kalau lo masih percaya deposito bikin lo kaya, duduk dulu. Kita perlu ngobrol serius. Karena ada satu hal fatal yang bank nggak pernah bilang. Gue punya temen, sebut aja namanya Raffi. Setiap gajian, dia selalu ngomong, tenang, gue udah aman. Duit gue naruh di deposito kok. Suku bunganya fix. Kedengaran aman. Padahal setiap bulan dia semakin bingung. Kenapa uangnya nggak cukup buat apa-apa? Gajinya naik sedikit, tapi harga-harga naik gila-gilaan. Lo tahu rasanya kan? Makan siang yang dulu 20.000, sekarang 35.000. Kopi yang dulu 18.000, sekarang 30.000. Dan lucunya, kita tetap nyalahin hidup mahal, bukan cara kita nyimpen uang. Sampai suatu hari, Raffi cerita, kayaknya uang gue tambah sedikit deh. Padahal gue gak belanja apa-apa. Gue cuma jawab, bukan uang lo yang hilang, nilainya yang nyusut. Gue yakin lo juga pernah mikir kayak gini. Yang penting uang gue masuk bank, aman. Padahal aman dari siapa? Perampok. Inflasi itu gak bisa dijagai sama satpam. Kebiasaan anak muda sekarang itu lucu. Gaji naik, seneng. Harga naik, ngeluh. Tabungan gak berkembang, bingung. Tapi tetap taruh di deposito dan berharap keajaiban. Kayak lo beli tanaman plastik, terus protes. Kok gak tumbuh-tumbuh sih? Dan ini masalah besarnya. Suku bunga deposito itu gak ngalahin inflasi. Inflasi di tahun ini rata-rata di Indonesia itu 2,8 hingga 3,1%. Suku bunga deposito banyak yang cuma 2,5% atau bahkan lebih rendah setelah pajak. Dan kalau lo mikir, ya setidaknya nggak rugi. Gue mau kasih lo satu fakta yang bikin banyak orang diam. Lo harus ingat satu konsep simpel. Uang bukan cuma soal jumlah, tapi daya belinya. Bayangin, lo punya 10.000. Dulu bisa dapat mie ayam. Sekarang mungkin cuma kebagian kuahnya. Deposito itu kayak lo ngejar bis, tapi bawa tas 20 kilo. Lo jalan, iya, tapi lo juga selalu ketinggalan. Ini bukan salah lo. Ini salah mindset asal aman.
yang diwarisin dari zaman orang tua. Dulu, deposito itu keren. Suku bunganya tinggi, inflasi stabil, pilihan investasi sedikit. Sedangkan sekarang, beda banget. Tapi, kalau deposito udah nggak aman, kenapa banyak orang masih bertahan di situ? Karena mereka takut ngambil keputusan yang salah. Sampai akhirnya mereka diam. Dan itu justru keputusan paling salah. Gue ceritain sedikit soal Clara. Karyawan kantoran, rajin, hemat, gak pernah foya-foya. Setiap bulan 1 juta masuk ke deposito. 3 tahun kemudian, dia cek saldo dengan senyum. Akhirnya, tabungan gue gede juga. Tapi, begitu dia lihat harga rumah, harga tanah, biaya hidup, senyumnya hilang. Uangnya nambah, tapi mimpinya semakin jauh. Clara sempat bilang, jadi 3 tahun ini gue nabung buat apa? Dan itu momen yang paling nyesek karena banyak orang ngalamin hal yang sama, tapi gak pernah sadar. Gue gak nyuruh lo stop deposito total. Deposito itu masih bisa dipakai. Bukan buat kaya, tapi buat parkir uang sementara. Kalau lo pengen uang lo tumbuh, ini langkah simpel banget. Yang pertama, pahami tujuan uangnya. Buat dana darurat, boleh deposito. Buat beli rumah, cari yang returnnya bisa ngalahin inflasi. Buat masa depan, 5 hingga 10 tahun, jangan taruh semua di deposito. Yang kedua, diversifikasi. Simpel aja. 30% buat kebutuhan aman. 40% buat pertumbuhan. 30% buat peluang baru. Ini bukan angka yang paten, tapi bikin lo gak kejebak satu pilihan. Yang ketiga, cek suku bunga dan inflasi setiap tahun. Kalau bunga deposito lebih kecil daripada inflasi, lo lagi rugi diam-diam. Yang keempat, jangan takut belajar. Investasi bukan ilmu planet. Kalau lo bisa main Mobile Legends, bikin konten TikTok, atau ngatur itinerary liburan, lo pasti bisa ngerti investasi dasar. Dan ada satu hal yang banyak orang pinter itu suka lupa. Uang diam itu kalah cepat. Lo boleh capek kerja. Lo boleh kesel sama hidup yang semakin mahal. Tapi jangan sampai lo capek dan kesel buat sesuatu yang ternyata dari awal lo salah naruh tempatnya. Deposito itu bukan musuh. Deposito cuma tempat yang lo kira aman. Padahal pelan-pelan ngambil mimpi lo dari belakang. Kadang orang bangkrut bukan karena mereka boros, tapi karena uangnya tidur di tempat yang salah. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Karena di dunia yang semakin cepat ini, yang lambat bukan uang lo, tapi cara lo menjaganya.